Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 5 Juni 2025. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Tribuners semua, baik itu informasi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di siang hari ini informasi mengenai bumbu masak seperti bumbu coto, konro, dan sup daging yang laris habis di Pasar Terong, Kota Makassar. Kita akan menyimak informasi lebih lengkapnya yang akan dilaporkan oleh rekan Kadri Kota Makassar. Selamat siang rekan Kadri. Ya, selamat siang rekan Pio di studio Tribun Timur. Baik, dapat disampaikan rekan Kadri kemudian bagaimana update per hari ini, di mana hari H-1 menjelang Hari Raya Idul Adha, kemudian bagaimana penjualan dari bumbu-bumbu masak yang khususnya berada di Pasar Terong, apakah mungkin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya atau seperti apa? Ya, benar sekali rekan Pio dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun berada, di mana saat ini saya berada di eh, Universitas Hasanuddin, di mana semalam kami melakukan pantauan langsung di Pasar Terong Makassar, di mana di sana terpantau ada beberapa penjual bumbu langsung atau bumbu masak yang langsung jadi, di mana salah satu yang kami temui yakni Ati yang berjualan di Jalan Mentimun nomor 7, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saat kami temui di lokasi, pemirsa, bahwa ia menjual beberapa bumbu seperti coto, kondro, kemudian ada opor, kari, dan rendang yang memang menjadi makanan khas setiap Idul Adha. Di mana bumbu-bumbu ini ia jual di harga 100.000 per kilogram, namun Ati menyampaikan kepada kami biasanya pelanggannya itu membeli sebanyak 25.000, yang ia taksir 25.000 ini setara dengan satu ekor ayam ketika dibuat. Nah, selain itu rekan Vio dan pemirsa, bahwa bumbu olahan ini kata Ati ia bisa bertahan sampai sekiranya seminggu jika disimpan di dalam kulkas dalam kondisi kering. Seperti itu rekan Vio terkait pantauan kami semalam di Pasar Terong, Kota Makassar. Oke baik, dan tentu khusus juga untuk bumbu jadi atau bumbu masak yang sudah disajikan atau diperjualbelikan oleh salah satu narasumber rekan Kadri, bahwa salah satu tipsnya adalah harus disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Baik, rekan Kadri, dapat lebih lanjut juga Anda sampaikan mengenai narasumber Anda, yakni Ibu Ati sendiri, apakah kemudian hanya berjualan pada musim-musim atau hari raya besar saja atau mungkin juga berjualan secara reguler sepanjang tahun? Ya, ya, rekan Pio dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ibu Ati, ini dia memang menjual bumbu jadi ini setiap Idul Adha atau hari-hari keagamaan eh, di Pasar Terong. Jadi Ibu Ati ini memang menjual bumbu setiap tahunnya, tapi bukan sebagai penjual yang sifatnya harian. Namun sayangnya rekan Pio, bahwa Ibu Ati sempat mengeluhkan karena pembeli di tahun ini mulai serpi, lantaran kata Ati bahwa saat ini harga bahan baku pembuat bumbu jadi ini terus mengalami kenaikan, di mana memang ada beberapa komunitas atau bumbu yang sempat terus mengalami kenaikan harga menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Seperti itu rekan Pia untuk sementara. Ya, baik. Berarti menyambung dari yang disampaikan rekan Kadri bahwa saat ini mungkin masih fluktuatif, ada kenaikan ataupun juga penurunan dari transaksi jual beli bumbu jadi ini. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah bumbu masak tersebut diolah sendiri oleh Ibu Ati atau juga mungkin melibatkan produsen atau orang lain? Ya, terkait pengolahan atau pembuatan bumbu jadi ini, narasumber kami menyampaikan bahwa ia membuatnya sendiri selama kurang lebih 2 hari,
bersama keluarganya. Jadi memang ia yang membuat bumbu ini sendiri, kemudian ia kemas di dalam plastik yang kemudian dijual per kilonya sebanyak eh, 100.000 per kilo. Namun pelanggan dapat membeli 25.000 yang ia kisar bisa mencukupi sebanyak eh, satu ekor ayam. Seperti itu, rekan Pio. Baik, rekan Kadri, dari 100.000 per kilogramnya dari bumbu masak ini kemudian disampaikan oleh beliau kah mengenai keuntungan yang bisa diraup oleh beliau mungkin khususnya sebagai penjual bumbu masak ini? Di tahun ini seperti apa kemudian target yang ingin capai di keuntungannya sendiri? Ya, benar sekali rekan Pia bahwa Ibu Ati ini memang menargetkan terkait pada tahun ini di mana ia memang menjadi seorang pedagang bumbu jadi tahunan, di mana ia mengungkapkan kepada kami bahwa ia bisa meraup keuntungan sampai 1 juta atau 2 juta saat jelang Idul Adha, di mana memang walau begitu untuk saat ini belum ada taksiran pasti yang maksud kami belum ada informasi pasti terkait berapa keuntungannya, namun melihat tahun-tahun sebelumnya, Ati menyampaikan bahwa ia dapat meraup keuntungan hingga 1 juta, bahkan sampai 2 juta dalam pada musim Idul Adha saat ini. Seperti itu, rekan Tio. Mungkin walaupun dengan kondisi yang masih naik turun untuk penjualannya, tapi tetap optimis dari Ibu Ati ini. Lantas mungkin rekan Kadri, selain Ibu Ati, apakah ada liputan lain juga mengenai harga bahan baku khususnya di Pasar Terong yang Anda liput? Ya, benar sekali rekan Tio dan pemirsa. Kenaikan harga dari bumbu jadi ini memang dilandasi juga dengan beberapa faktor seperti kenaikan harga beberapa komunitas seperti namun kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Seperti salah satu pedagang bernama Rizka yang menyebutkan harga saat ini harga bawang naik sekitar 5.000 hingga 10.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih sekarang 40.000, sebelumnya itu 35.000. Sedangkan bawang merah jadi 45.000 yang biasanya ia jual 30.000 sampai dengan 35.000. Selain itu, pemirsa, cabai merah juga naik dari 35.000 menjadi 40.000 per kilogram. Selain bumbu-bumbu, sayur mayur juga turut mengalami kenaikan seperti wortel 10.000, kemudian menjadi 15.000, kemudian kentang dari 15.000 menjadi 20.000 per kilogram. Selain itu, Rizka menyampaikan kepada kami bahwa memang setiap kali tahun-tahun perayaan keagamaan, biasanya memang harga terus mengalami kenaikan harga saat hari-hari keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha saat ini. Seperti itu, rekan. Ya. Baik, rekan Kadri, mungkin yang dilakukan oleh Ati, pedagang Ati dan juga pedagang Rizka di antara mungkin adanya kenaikan harga ini, seperti apa yang mereka lakukan untuk menggait para pembeli? Ya, berdasarkan memang pantauan kami seringkali di lapangan bahwa walau harga saat ini naik, biasanya pedagang maksud kami pembeli itu tidak membeli langsung sebanyak sekilo seperti pembeli dari Ati tadi yang membeli sedikit demi sedikit untuk mengurangi atau mengurangi banyak pembelian di saat membeli bumbu atau bumbu itu tadi. Seperti itu, rekan Via. Baik, ya. Rekan Kadri, kita juga ingin tahu mengenai hasil liputan Anda di malam kemarin, malam tadi, bagaimana kemudian antusias atau juga kunjungan dari pembeli di Pasar Terong? Apakah ada peningkatan di hari kemarin dibandingkan hari sebelumnya? Ya, berdasarkan pantauan kami di lokasi semalam bahwa situasi memang cukup ramai.
terlebih sekitar pukul 7 sampai pukul 8 malam. Situasi di Pasar Terong masih cukup ramai untuk membeli bumbu dan salah satu narasumber pedagang pembungkus ketupat yang kami sempat wawancara, ia mengatakan bahwa besok itu atau hari ini itu akan menjadi puncak para pembeli untuk membeli bumbu ataupun barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan saat Idul Adha nantinya. Seperti itu rekan Pio, kembali Anda di studio. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya di siang hari ini, rekan Kadri. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari seorang pedagang bernama Ati, selaku penjual bumbu masak. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke, nomor telur.
Bu, sebelumnya siapa nama Kak? Buati. Bu Ati. Oke. Kita warga mana, Bu? Makassar sini. Warga Makassar. Iya. Bu, ini bumbunya apa-apa saja, Bu? Coto, kondro, kari, rendang, opor. Kebanyakan masakan Sulawesi Selatan. Iya. Oke. Ini Bu, satuannya tak berapa harganya? Per kilonya 100. 100.000. Iya. Biasanya pelanggan ini ambil Terkadang 20.000. Kebanyakan 20.000. itu berapa itu porsinya? Kalau 25.000 itu sekitar satu ekor ayam. Satu ekor 20.000. Iya. Bu, kira-kira ini tahan lama bumbunya 1 minggu. sampai berapa? 1 minggu. 1 minggu. Oke. Dalam ini sudah berapa nih kira-kira untungnya, Bu? Kalau selama Ini hari ini belum kita hitung untung karena masih mencari modal. tapi biasanya kan ini setiap tahun nih biasanya 1 juta, 2 juta. dalam Idul Adha itu aja. Iya. Berat hati. Biasanya yang paling banyak dicari itu apa, Bu? Kondro Kondro. sama Kenapa coto. kondro? Karena yang identik dia kondro kalau bulan Idul Adha. Ada hadi. Karena banyak tulang toh. Kalau Bu, ini mungkin ini kita waktu buatnya ini menghabiskan berapa lama waktu? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Jadi Karena banyak setiap toh. Idul Adha kita jual bunga atau setiap hari memang? Enggak. Idul Adha saja sampai Idul Fitri. Idul Adha saja. Jadi untungnya bisa sampai ke 1 juta. 1 juta, 2 juta. Ini biasa mulai banyak pembelinya ini Hari raya. hari raya. Tapi ini katanya Bu, sekarang lagi sedikit jual Sepi. bumbu ini. Karena mahal bahan toh. Mahal bahan. Mahal bahan. Jadi ini memang kenapa dia mahal kena 80.000 per kilo karena 100, terkadang 100. Kemarin-kemarinnya kan yang mahal itu kondro. Karena keluarnya mahal. Kalau yang mahal. Kalau coto sama kondro bersaing harga. Kalau yang lain enggak. oh jadi ini mahal Bu karena bumbu lagi mahal. Bahan bakunya mahal kok. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update, edisi Kamis 5 Juni 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.